Waalaikumsalam. Alhamdulillahirobbilalamin. Ini sudah sholat semua? Alhamdulillah. Sudah ya. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Kenalkan, nama saya Muhammad Yeni, tapi teman-teman manggil saya Gus Yen. Ya, teman-teman manggil Gus Yen. Nah, apa sih yang ingin saya sampaikan hari ini adalah sebuah peluang untuk usaha yang selama ini bagaimana caranya membuat sebuah perusahaan yang besar tapi tidak perlu dengan modal besar. Rata-rata seorang bangun usaha harus dengan modal besar. Apa perlu anak muda begini? Perlu, karena saya menemukan sesuatu yang luar biasa. Orang sekarang begitu susahnya untuk nyari kerja, betul? Sangat susah. Ini ada salah satu kisah yang menarik atau contoh. Saya kalau melihat ini, saya kepengen terharu sekali. Kenapa ya di negara sendiri mencari kerja sebegini sulitnya? Program adalah keagenan modern, di mana Anda bisa punya gaji terus-terusan, tidak bisa pensiun. Loh, kok bisa? Bisa. Karena ini sudah syaratan, ini sudah tahun 6 saya buat untuk teman-teman. Saya tukang sabun. Saya orang yang tidak berdaya. Saya diremehkan orang. Istri saya minta, waktu saya diusir mertua, istri minta pisah. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya tidak punya apa-apa. Saat ini saya diberikan kelimpahan, banyak hal yang bisa saya dapatkan. Dan akhirnya pekerjaan saya ngajar sekarang. Yang biasanya ngajar bayar, dengerin saya ngomong itu 2 juta. Dan sekarang Pak kasih gratis untuk siapapun yang mau ikut. Caranya gimana? Nanti tak ajarkan caranya. Itu penting, Bapak Ibu tahu kerja saya apa. Ini kerja saya. Nah, hari ini ilmu ini saya ajarkan ke banyak orang karena saya ingin bersedekah pengetahuan, bersedekah ilmu. Barangkali ini bisa mengubah banyak orang untuk berubah. Nah, apa sih konsep yang ingin saya sampaikan adalah karena ini hasil survei. Jadi bukan hanya asal kita ngomong, enggak. Ini survei. Buktinya apa? Jadi rumusnya begini. Ini ada rumus. Tujuan orang kerja sama usaha apa sih kira? Nah, tujuan orang kerja atau orang usaha apa tujuannya? Bapak ini baru pulang kerja. Iya kan? Adik? Masnya kerja? Ya, di mana? Tebet ya, jauh kan? Nah, ini yang kita buka pola pikir ini. Kenapa? Tujuan orang kerja atau orang usaha adalah ingin memiliki hasil besar. Ingin memiliki hasil besar. Ini yang dicari. Bagaimana kita bisa punya hasil besar? Tapi kenyataannya apa? Bekerja puluhan tahun, bahkan mungkin 10, 20, 30 tahun, bahkan ada yang sampai 50 tahun, tabungan pun nggak punya. Ini rata-rata. Artinya apa? Bahwa ini adalah gagal. Kerja, usaha, tapi tidak punya tabungan, berarti artinya gagal, tidak bisa punya hasil besar. Kalau yang gagal itu cuma 1-2 orang, artinya bahwa orang itu yang bermasalah. Tapi ini rata-rata orang kesulitan, rata-rata orang kekurangan. Berarti bukan orangnya, sistemnya yang salah. Karena apa? Karena mayoritas orang kesulitan hari ini. Apalagi tadi Bapak bisa lihat orang melamar kerja untuk gaji 1.500.000 begitu luar biasa. Gimana dengan makanya yang sudah bekerja syukuri, tapi bukan berarti kita terpaksa kerja itu. Kenapa? Sehebat apapun Bapak kerja di perusahaan orang, tidak akan ada jasanya sedikit pun. Anda pasti di PHK, mengundurkan diri atau pensiun. Sudah pasti. Padahal perusahaan itu Bapak bangun seumur hidup, tapi setelah Bapak usianya sudah mulai tua, Bapak malah dikeluarin dari perusahaan itu. Itu yang terjadi. Makanya saya tidak rela orang-orang ini kesulitan. Karena saya mengalami sakitnya dulu diusir orang tua. Saya diusir mertua itu sakit. Makanya saat ini saya setelah bangun ini saya bangun, ayolah jangan susah.
sakit hidup ini. Dan kalau itu tidak terjadi, ini semalam saya ketemu orang yang luar biasa. Saya dapatkan ilmu yang sangat mahal. Kenapa? Ada salah satu orang itu kesulitan sampai keluar rumah pun takut. Kenapa? Ternyata terjerat masalah bank. Dia cerita kepada saya. Apa ceritanya? Pak Zen, saya itu dulu berharap barangkali setelah tua anak saya ini bisa merawat saya, tapi ternyata tidak terjadi. Kenapa, Pak? Anak saya stroke duluan. Anak saya 3, Pak. Yang 2 yang besar stroke duluan, yang kecil kena sakit jantung, yang setengah. Dan justru keluar duit besar banget. Dan akhirnya dia terjeratlah pinjem bank. Setelah pinjem bank dia bilang apa? Saya pinjem Pak 150 juta untuk berobat anak saya yang kena jantung. Akhirnya apa? Selama 15 tahun taruhannya rumah saya. Saya sudah angsur selama 10 tahun. Kemarin saya cek Pak, tabungan saya masih utuh Pak. Masih 130 juta lagi. Jadi saya ngangsur 10 tahun tuh kemana? Coba. Ini yang membuat saya mendirikan perusahaan. Kok bisa? Ini gagal, konsep kita itu gagal. Nah hari ini saya ingin sampaikan, ternyata rumusnya ingin punya hasil besar adalah kita harus punya usaha besar. Pertanyaan saya sekarang, apakah teman-teman punya usaha besar? Tidak. Apakah orang-orang teman kita di luar punya usaha besar? Tidak. Pantas kalau sulit. Karena apa? Rumusnya ingin punya hasil besar, harus punya usaha besar. Rumusnya seperti itu. Nah, usaha besar kayak seperti apa? Pertama adalah ada pabrik. Di bawah pabrik ada namanya distributor tunggal. Di bawah distributor tunggal ada agen provinsi, ada agen kabupaten, ada agen kecamatan, ada agen kelurahan, ada agen RW, ada agen RT, ada agen pengecer, ya kan? Baru konsumen. Lah kenapa kita itu kok sulit? Teman-teman kita, saudara kita, tetangga kita, bahkan kadang-kadang diri kita. Karena kita di posisi di sini. Kalau kita tidak menjadi karyawan bawahan, kita menjadi pengusaha eceran. Itu yang terjadi saudara-saudara kita. Makanya tidak mungkin akan punya hasil besar. Nah terus gimana Pak solusinya? Solusinya hanya satu cara Pak. Kita hijrah pola pikir kita. Bagaimana caranya? Pindah kita harus ke distributor tunggal. Nah saat ini Pak, distributor tunggal ini dikuasai orang-orang tertentu. Salah satunya adalah orang-orang yang punya uang. Tapi orang-orang di sini rata-rata orang Cina. Kita kerja keras, jaga toko dari pagi sampai malam, yang kaya orang lain. Karena apa? Barang yang dijual orang ini adalah barangnya distributor tunggal. Nah, pertanyaan sekarang Pak, makanya ini saya buatkan perusahaan. Bapak siap nggak punya perusahaan besar? Siap Pak? Nggak usah pusing, nggak usah mikirin modalnya gimana, nggak usah. Tapi Bapak siap menjadi pengusaha besar? Gampang kan? Padahal untuk menjadi distributor tunggal minimal harus siap 1,5 miliar untuk satu barang. 1,5 miliar ini kalau dicari dengan cara kita kerja sekarang ini, itu kerja jangankan seumur hidup, 7 kali hidup itu belum kumpul. Betul gak? Bagaimana mau kumpul orang sekarang kerja 50 tahun tabungan gak punya? Berarti kalau 50 tahun kemudian belum punya lagi, 50 tahun kemudian belum punya lagi. Artinya bahwa kita 7 kali keturunan itu belum bisa. Kalau cara kita yang saat ini kita kerjakan. Makanya kita harus berubah. Kita harus pola pikir kita harus rubah. Nah, terus gimana Pak caranya? Caranya gini. Ini rumus. Di saat kita usaha besar, modal kita harus besar. Nah, orang kita di saat kita dengar modal besar gitu nyerah. Dengar modal besar itu pasrah. Tidak berdaya, mengundurkan diri, dan kita tidak punya kemampuan, akhirnya menyerah dengan dalih, aku mah sudah bersyukur,
Tapi kata Allah nggak begitu cara bersyukur. Di saat kita bersyukur tuh sakpol kemampuan dulu kita bekerja. Kita berpikir, ini belum mikir, sudah pasrah. Itu namanya nggak bersyukur. Nah, di saat ketemu orang yang lemah seperti itu, aku mau begini aja, sudah tentram hidup saya. Tentram gimana? Anakmu nggak makan, betul? Ibunya kesulitan, coba. Untuk nyekolahin anak-anaknya kadang-kadang sampai orang tuanya. Aku kadang-kadang, saya itu belajar di pasar, Pak. Orang tua-tua masih di pasar siang malam gitu, dengan harapan gimana anaknya bisa sekolah. Itu yang membuat saya, ayolah kan kita, ayo pelajari. Ya. Di saat ketemu yang orang berani, apa yang dia lakukan? Tidak menyerah, tapi dia berani pinjam bank. Pinjam bank ini sulit nggak? Sulit. Bukan sulit, sulit sekali. Sulit masih sekali. Kenapa? Tadi sudah jaminannya rumah. Jadi gimana caranya jaminan itu ditarik oleh bank? Karena untung nih. Kenapa? Dapatnya kecil, jaminannya besar, ya kan? Tapi orang masih bisa banyak utang. Kenapa? Di saat mereka sulit, mereka rekayasa. Yang gajinya kecil digedein. Gaji 1.200.000 tambah 01, 12 juta gajinya. Giliran di ini minta stempel sama bagian keuangan untuk mengajukan kartu kredit. Itu yang terjadi rata-rata. Giliran yang usaha, ya kan, laporannya nggak jelas, dibikin jelas untuk pinjam bank. Pertanyaan saya, walaupun direkayasa gitu, masih bisa dapat. Artinya direkayasa masih bisa dapat pinjaman, masih direkayasa. Tapi ada yang nggak bisa direkayasa. Apa itu? Riba. Riba ini tidak bisa direkayasa. Mau Bapak tutup-tutupi, mau Bapak umpetin, mau Bapak, ya pokoknya cariin gimana caranya, gimana kata-katanya dirubah, tidak mengubah, namanya riba. Dan Allah telah berjanji, barang siapa di dalam bisnisnya ada unsur riba, maka akan kuperangi dan akan kuhancurkan. Jadi orang yang dalam usahanya tidak mungkin selamat bisnisnya, pasti hancur. Karena itu kata Allah akan memerangi. Pertanyaan saya, perang melawan Allah kira perang menang? Tidak mungkin menang. Makanya daripada menghabiskan tenaga, pikiran, biaya, waktu, pasrahlah dan berdoa, tobat, sudah selesai. Tapi Pak, saya sudah terlanjur, ini gimana Pak? Cepat selesaikan. Setelah itu tobat. Selama masih ada embel-embel itu Pak, tidak pernah akan bisa tenang. Dan kita harus berhenti. Selamat datang Pak. Depan Bang. Sini nggak apa-apa. Oh iya. Jadi tidak mungkin selama perusahaan kita ini ada unsur riba, bisnis sebesar apapun akan hancur. Itu kata Allah. Tidak mungkin selamat. Kenapa? Karena tidak mungkin dapat ridhonya. Terus gimana caranya Pak? Tobat. Hanya itu. Tobatlah, itu berhenti, kita kembali ke jalannya. Yang paling sedih lagi apa Pak? Saya ketemu banyak orang yang lulusan itu apa ya? Pensiunan. Ada yang direktur Bank BNI, ada yang direktur Garuda. Wis, aku ngobrol ketemu. Di saat ngobrol apa yang saya terima? Menarik. Dia dapat pesangon miliaran. Setelah dapat pesangon miliaran, diajakin teman bisnis. Oh, ada yang rumah makan, ada yang kafe, ada yang mau macam-macam. Nggak lama kemudian habis duitnya. Karena apa? Tidak pernah belajar wirausaha. Benar? Tapi yang paling sedih, kalau itu mendingan lah, habis-habis selesai. Tapi ini yang nggak masuk akal saya. Di saat saya tanya lagi, Pak, terus sekarang bisnisnya apa? Saya nggak punya bisnis Pak sekarang. Loh, terus makan sehari-hari apa Pak? Saya ngandelin bunga. Nah, untuk bilangin tadi, seharusnya setua orang-orang pensiun itu bersih-bersih dari riba. Nah, ini malah yang ditelan riba Pak. Dan itu seumur hidup. Makanya orang seperti itu nggak mati-mati juga nggak hidup-hidup. Makanya pada sakit stroke, pada ini yang banyak sekali. Aku sampai ada merinding. Pensiunan orang-orang hebat. Yang paling sedih apa? Bekerja puluhan tahun di tempat orang, membesarkan perusahaan, ini disuruh pensiun. Sekarang stroke, Pak. Pada perusahaan yang dibangunnya
berjaya hari ini. Apakah kita mau seperti itu terus? Banyak sekali orang yang membangun kerajaan orang, bukan kerajaan sendiri. Itulah yang membuat saya membuat konsep ini puluhan tahun saya rasa. Glenna punya perusahaan besar tanpa modal. Dan ini siapa usaha ini yang punya? Bukan saya, Pak. Saya hanya ngasih Bapak gimana Bapak punya perusahaan besar. Loh kenapa? Ini itu terbukti. Sekarang 8.000 orang di kita punya penghasilan dalam waktu hanya 1 tahun. Kok bisa? Bisa. Nah ini buktinya. Dulu di saat seperti ini berarti kalau tidak gimana Pak? Berhenti. Nggak mungkin kita selamat dari Allah. Berarti kita nggak bisa dong jadi debitur tunggal Pak. Kalau cara ini nggak bisa. Kenapa? Pinjem bank nggak usah. Terus duit dari mana? 1,5 miliar. Makanya kenapa banyak orang yang nggak bisa usaha? Akhirnya saya cari tahu lagi seperti apa sih keuangan ini. Saya ikutin training keuangan syariah dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ternyata apa? Bank ini tidak punya uang, saudaraku. Bank ini tidak punya uang, makanya sekarang giliran lockdown, banknya pada ditutupin, suruh ngambil satu tempat, takut diambilin duit. Ternyata yang punya uang itu nasabah. Nih, Pak. Jadi Bapak Ibu, itulah ekonomi kita. Jadi kalau nggak ada Bapak Ibu ini nggak akan jalan ini semua ini Pak. Jadi kekuatan Bapak Ibu harus bangga. Karena apa? Bapak Ibu adalah kekuatan ekonomi kita. Jangan merasa kecil, jangan merasa jatuh, jangan merasa nggak berdaya. Ini saya lihatin kan pada banyak usaha nggak berdaya. Alah usaha mas saya malas. Ya malas kita akan tetap tindak. Kalau nggak percaya nih Pak. Sekarang ini duit Bapak itu dikumpulin untuk apa gitu? Nih, saya kasih tahu. Tapi ini jangan emosi ya. Ini jangan emosi. Bapak bisa bayangkan. Orang kita itu rata-rata adalah di pengecer, betul? Siang malam jagain warung, ya kan? Siang malam itu kena debu, kena panas, kena ini dia lakukan. Dapat duit suruh nabung. Setelah ditabung ini dikumpulin sama bank dipinjamkan ke dia untuk buka distributor tunggal. Kita yang suruh jualan. Coba gimana ini? Jadi ini duit kita sendiri, nyelakai kita sendiri. Kenapa? Kita nggak ngerti perputaran uang itu. Orang ini pinjam duit gampang banget Pak. Duit kita yang dikumpulin, dia nggak bisa bayar, pasang badan. Coba, mau nggak kita bangkit? Halo? Harus. Siap kan ya? Siap. Caranya gimana? Caranya tak ajari ya. Karena ini kalau saya kelola, saya enggak ini. Harus oke. 1,5 miliar ini kalau kita sendirian, itu berat karena mereka pun ini tidak sendirian, dia pinjam ini ngumpulin duit orang. Dan saya ikutin meeting-meeting perusahaan besar. Ternyata dia juga bukan uang sendiri, Pak. Pertanyaan saya, ada nggak perusahaan yang besar sahamnya tidak dijual? Nggak ada, semua dijual. Padahal dia itu jual itu ngumpulin duit orang. Setelah dikumpulin nih, kamu ambil berapa saham, berapa saham, dikumpulkan. Terus dia ngomongnya apa? Saya jual 49%. Yang 51% itu adalah saya. Berarti saya yang berhak mengelola. Pertanyaan saya, coba cari yang 51% kalau ada duitnya. Dikadalin kita, Pak. Jadi sebenarnya yang putar orang-orang punya duit itu duit kita, orang-orang yang beli saham itu dikumpulin. Setelah itu duit itulah yang bisa berputar. Duitnya itu nggak ada 51%. Lo kok bisa tahu? Lo saya tahu, saya yang meeting saya. Makanya semua orang ini juga ngumpulin. Kenapa? Pinjam bank. Ini bank memang punya duit. Nggak punya duitnya orang nasabah ini. Kembali lagi ke kita. Jadi ternyata kita ya. Makanya gimana sekarang kalau kita 1.000 orang, kita untuk menjadi distributor tunggal hanya butuh 1,5 juta. Punya perusahaan seumur hidup. Kalau kita itu 2.000 orang, kita hanya butuh 750.000. Pertanyaan saya, mahal murah? Punya perusahaan besar hanya dengan 750.000. Murah sekali. Tapi
Tapi ini pun saya tidak untuk keluarin duit. Kenapa? Kalau uang ini saya kumpulkan, saya akan kena OJK. Karena apa? Dalam aturan pemerintah regulasinya, barang siapa mengumpulkan dana masyarakat, maka akan dipidanakan. Jadi saya nggak bisa kumpulkan. Tapi saya akan ajari Bapak Ibu. Nah, siap nggak ajari nih? Pak Matur, itu pesan gue